Halo Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi di sesi yang ketiga kalinya ini ya Mbak ya. Untuk Ya, sesi pertama, sesi kedua sudah ada kemajuan? sejauh ini sudah ada 1-2 kemajuan tuh selalu ada sih, walaupun Alhamdulillah. sangat-sangat kecil. Untuk yang sekarang ada cerita lagi nggak? Ada Mbak, jadi langsung aja nih, Iya boleh, boleh langsung. diceritakan. Gak tahu ya, saya tuh kayak punya penyakit gitu. Jadi kalau dibilang penyakit ya nggak juga sih, maksudnya perumpamaan aja sih Mbak. Kayak orang kalau punya penyakit kan kambuh-kambuhan. Jadi kadang saya baik-baik aja gitu mental, tapi tiba-tiba tuh kadang down dan nangis gitu, ingin memeluk hal yang dulu gitu, yang kecil gitu. Nah, kenapa sih saya kayak gitu? Ya sebetulnya tuh karena orang tua saya tuh broken home ya, dari saya kelas 2 SD. Pokoknya pada saat itu ibu saya tuh kerja di luar negeri gitu. Jadi dan itu tuh saya ditinggal usia 3 tahun. Jadi benar-benar nggak tahu mukanya mama saya itu gimana, ibu saya itu gimana. Jadi waktu saya kelas 2 SD itu jadwalnya mama saya pulang. Nah, saya nggak tahu betapa di balik kepulangan mama saya itu tadi ada suatu hal yang perlu diurus gitu kan. Nah, tapi di momen saya berpikir untuk kumpul sama keluarga gitu kan, nggak justru karena ikut jabat saat saya itu menggambarkan keluarga itu ya, ternyata nggak utuh gitu kan. Nah di situ saya udah mulai menyalah-nyalahkan semua hal buruk yang terjadi ke saya, semuanya benar-benar buruk banget kejadian itu. Dan saya menyalahkan andai kan ada orang tua saya di sebelah saya gitu kan, saya sama kayak nenek gitu kan. Tapi beda kan, itu kan kayak nenek nih, tapi saya tuh butuhnya sosok kayak ibu gitu, dan saya nggak punya seperti itu. Nah sampai sekarang saya masih suka menyalahkan gitu, saya jadi seperti ini, jadi orang ya ada sisi nggak benernya itu, saya menyalahkan orang tua saya gitu. Nah gimana sih biar saya tuh stop untuk nggak menyalahkan orang tua saya lagi gitu, soalnya saya ya jujur capek lama-lama gitu. Itu sih Mbak. Kalau dari saya sendiri ya Mbak ya, melihat dari ceritanya Mbak tadi, menurut saya saran dari saya ini berdamai dengan masa lalu dulu Mbak. Jadi kita harus memvalidasi emosi kita. Kalau kita itu sedih, kita sakit, kita validasi dulu. Kalau kita nggak pernah memvalidasi emosi kita, itu akan semakin panjang. Kita nggak akan pernah menerima keadaannya itu. Jadi pertama kali kita harus memvalidasi perasaan kita, memvalidasi emosi kita, kita menerima nanti akhirnya. Kita menerima bahwa oh ternyata memang kenyataannya seperti ini. Dan ternyata aku nggak bisa kalau terus-terusan sedih kayak gini. Kalau aku sedih kayak gini, nanti nggak akan ada kemajuan, jadi nggak akan bangkit. Gitu. Jadi setelah kita memvalidasi emosi ya kita udah istilahnya berdamai gitu ya. Baru kita menentukan langkah selanjutnya. Oh, aku harus memulai nih perubahan. Apa kayak mungkin dari hal-hal kecil kayak mungkin menjalin silaturahim dengan bapak ya mulai dari giving something kayak sekecil mungkin ngasih cake ke rumah bapak atau ya sekedar hal-hal seperti itu yang bisa membangun membangun ikatan lagi antara bapak dan anak ya. Dan ya semua itu nggak ada kata terlambat Mbak.
Jadi meskipun sudah Mbak ya sudah melewati bertahun-tahun itu dengan tanpa figur ayah ya. Ya bisa kita bisa membangun kembali bondingnya gitu. Nggak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baik gitu. Ada yang lain, Mbak? Mungkin bisa mau ada cerita yang lain. Itu tadi mencerna yang pasti. Benar juga sih, saya harus move on gitu kan, nggak nyalain terus gitu ya. Ya mungkin nggak gampang Mbak, tapi kata-kata itu benar juga gitu kan. Mungkin akan saya coba setelah ini untuk menjalin silaturahmi itu tadi. Makasih ya Mbak. Ya semangat terus ya Mbak ya. Semangat terus. Ya tetap dijaga muamalahnya yang baik ya Mbak ya. Makasih Mbak ya sudah mau bercerita. Selamat malam. Gimana nih ada ini? Alhamdulillah baik. Tapi saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan, ingin diutarakan, bolehkah Mbak? Boleh. Sama untuk. Jadi aku tuh ada problem gitu sama orang tua. Jadi dari kecil aku tuh selalu diarahkan sebetulnya entah diarahkan dalam hal pendidikan maupun sekedar memilih baju, sesepele hal memilih baju aku ditunjukin, diambilin gitu. Nah pas besar ini karena aku udah mulai punya keinginan sendiri, jadi aku kadang tuh merasa orang nggak sejalan sama keinginan orang tua. Kayak contohnya kemarin itu masuk SMA yang dosen IPA karena memang tujuannya mau ngambil farmasi atau kedokteran, tapi ternyata orang tua nggak menyetujui. Tapi di sisi lain dari keluarga besar mengharuskan aku buat masuk kedokteran. Di situ aku bingung mau ngikutin keluarga besar atau ngikutin orang tua. Tapi karena orang tua kekeh aku nggak boleh kuliah di umum, aku nggak boleh kuliah di negeri, nggak boleh yang campur laki-laki perempuan. Akhirnya mereka ngasih opsi, kamu kalau mau kuliah lanjut ke Jember, tapi kalau enggak ya udah kamu kerja aja sampai nikah, dan kemungkinan nggak lama jadinya, nggak lama, jadi 1-2 tahun udah langsung nikah gitu. Karena saya prefer untuk kuliah ya, jadi akhirnya ya mau nggak mau saya pergi ke Jember gitu, daripada kerja kan nanti langsung kuliah, kayaknya rasanya kayak sempit gitu loh Mbak. Cuman di sisi lain saya tuh ngerasa kayak nggak adil gitu Mbak, kayak kenapa sih, kan dari dulu aku tuh udah nurut sama orang tua. Aku SMP aku minta negeri, aku nggak dibolehin, terus akhirnya masuk pesantrennya sesuai kemauan orang tua juga aku ngikutin. Terus SMA aku SMA negeri karena udah SMP di pondok ya udah masuk mahat, orang tua agak ngebolehin, akhirnya masuk rumah tahfidz. Setahun aku nggak betah. Itu sebenarnya aku dipaksa 3 tahun, tapi aku nggak betah. Aku nangis setahun, kayak depresi itu 1 tahun. Akhirnya mereka baru dengerin aku setelah aku ya melakukan sebuah self harm. Jadi mereka baru dengerin aku, dan akhirnya mereka mindahin aku ke sekolah yang aku mau. Ya meskipun bukan SMA negeri tapi tetap jurusan IPA seperti yang aku mau. Nah ternyata setelah lulus nggak sesuai ekspektasi. Yang awalnya aku pengen masuk farmasi malah disuruh masuk hukum. Jadi ya mau nggak mau aku harus nurutin keinginan mereka, karena kalau nggak gitu
pilihannya cuman ya kalau nggak kuliah menikah itu. Dan sedangkan aku sendiri belum pengen menikah di waktu 1 tahun ini, belum pengen. Jadi ya gimana Mbak solusinya? Aku sendiri kadang kayak makan hati gitu loh Mbak. Dari cara berpakaian aku udah nurut, cara bergaul aku udah nurut, sekolah aku udah nurut. Masa aku cuman pengen hal-hal kayak gitu nggak boleh? Gimana Mbak sarannya? Aku sendiri capek gitu loh nurutin orang tua terus. Kalau menurut gue ya Mbak ya, karena mungkin sebenarnya Mbak ini udah punya apa ya, bahan buat Mbak gitu. Jadi tadi kan sudah dibilang kalau Mbak itu udah menuruti semua hal atau semua maunya orang tua ya. Nah mungkin ini nanti bisa Mbak pakai untuk mengutarakan keinginannya Mbak gitu. Jadi bisa nyari waktu nih yang enak lah, pokoknya suasana yang menurut Mbak itu pas untuk kalian tuh ngobrol satu keluarga lah, Mbak sama orang tuanya gitu. Jadi cari waktu yang pas itu gitu kan, entah waktu Mbak ulang tahun ya kan gitu ya, kita ulang tahun atau hari spesialnya kita lah